bedanya Nur Muhammad sama Ruh Muhammad. Oke. Tentang Ruh sama Nur Muhammad ya. Iya. Dulu Allah itu tunggal mas, sendiri gitu loh. Oke. Terus Allah ada kayak hadis begitu, aku adalah harta tersembunyi, aku ciptakan makhluk agar aku bisa dikenali begitu. Yang diciptakan makhluk pertama itu Nur Muhammad gitu toh. Pertama Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu di alam apa begitu? Ya. Alam ini harusnya untuk makrifat standar itu harus paham alam-alam. Nur Muhammad itu di alam Jabarut, alam Suwung itu mas. Alam Suwung. Ya, langsung. Alam Suwung kalau orang Jawa, kalau Syekh Abdul Qadir Jilani ngomongnya alam Jabarut. Ya. Alam Suwung. Alam Suwung itu bukan cuma Nur Muhammad, ada 4 anasir di sana, 4 unsur, ya, 4 anasir itu Nur Muhammad, ya, 4 anasir itu disebut hakikat Muhammadiyah itu mas, hakikat Muhammadiyah. Ada Nur Muhammad, terus akal, terus kolam, Nur Muhammad, kolam, akal, kolam. ya. Terus diliputi Ruh Muhammad. Jadi, Ruh Muhammad itu disebut juga Nurullah. Nah, sehingga ada Nur Muhammad, ada Nurullah. Nurullah itu yang meliputi ruangan itu. Ya. Tapi yang tampak Nur Muhammad. Yang meliputi ini enggak tampak. Ya. Yang meliputi itu zatnya Allah. Zat itu kalau sudah meliputi makhluk disebut roh gitu. Itu zatullah ya. Bukan terus bukan. Roh kita sebenarnya zatullah gitu. iya. Roh kita itu zatullah. Jadi ada 4 anasir toh, ada Nur Muhammad, Nurullah, akal, terus kolam. Terus Nur Muhammad ini setelah Allah bikin alam Jabarut, terus Allah itu bikin alam malakut gitu. Nur Muhammad ini yang bahan baku untuk makhluk yang wujud-wujud itu. Makhluk wujud kayak kita, wujud badan kita itu wujud fisik yang bisa kita tampak, kita lihat itu bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Terus akal kita ya iyalah Iya. masih bisa kan? Iya. Ya. Tadi ke bahan baku Nur Muhammad ya, itu Iya. dari wujud-wujud. Sekarang terus akal kita, akal seluruh makhluk dari penciptaan awal sampai akhir nanti kiamat, itu bahan bakunya akal yang ada di alam Jabarut, alam Suwung. Itu akal sejati ya. Akal kita, akal ini bahannya sama mas, akal dengan akal saya sama bahannya. Akalnya apa, hewan itu sama ya. Semuanya sama ya? Semua sama, cuma kamilah atau tidak gitu ya. Yang kamilah cuma manusia. Terus kolam sekarang, kolam itu kolbu kita mas, rosol kita itu bahan bakunya kolam ya. Pena itu pena. Jadi itu bahan baku. Kalau kita sudah masuk di alam Suwung, kita paham nanti. Berarti hakikat Muhammadiyah itu ada 4 anasir: Nur Muhammad, Ruh Muhammad, akal sama kolam pena. Terus di alam setelah bikin alam Jabarut, Allah bikin alam malakut. Di alam malakut itu ada 7 langit. Nah, terus ada
malaikat jin, terus ada surga neraka, alam malakut, terus alam nasut, alam tampak ini. Tampak ini yang wujud-wujud semua ini bahan bakunya Nur Muhammad. Ya, terus yang ruh itu bahan bakunya Ruh Muhammad. Ya, gampang toh? Cara memahami gampang. Akal kita semuanya bahan bakunya sama, akal yang ada di alam Jabarut, alam suwung itu akal sejati. Rasa kita itu dari kolam tadi, ya. Saya kira gampang toh, cara memahami. Iya. Itu kalau sudah di situ nanti kembali lagi ke alam Jabarut. Tugas kita sekarang di alam Nasut, balik ke alam Jabarut. Yaitu itu ajarannya Syekh Abdul Qadir Jilani sama Bu Barada, sama Jatunggal, terus alam suwung, terus alam malakut, alam nasut. Ya, kita di alam nasut harus kembali lagi ke alam Jabarut, ya, biar nanti merasakan Jatunggal, biar berhakikat. Nah itu di sini. Saya kira. Rasanya zat tunggal itu seperti apa kalau kita Ya. sudah merasakannya? Ya, zat tunggal itu kalau wujud hakiki itu yang biasanya yang wujud hakiki, Mas. Kalau ya ini saya kasih gambaran ya. Kalau zat tunggal itu sirullah, alam Jabarut itu zatullah, terus alam malakut itu sifatullah, terus alam nasut itu wujudullah. Wujud kita itu wujudnya makhluk, tapi kalau orang makrifat maunya wujudullah, ya kalau orang makrifat. Tapi wujudnya Allah yang zat tunggal gimana? Tidak bisa, Mas, kita membayangkan, nggak bisa. Cuma kita merasakan hadir dan diliputi. Allah meliputi. Betul, Ya. betul, betul. Nah, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diangan-angan, nggak bisa. Cuma kita yakin, oh di balik ini semuanya Allah, diliputi Allah. Itu wujud sejati, wujud hakiki di sana. Nggak bisa kita lihat, nggak bisa. Ya. Kita baru bisa itu cuma masuk alam Jabarut, alam suwung, terus alam lahut, turun itu sudah memandang wujudullah semua. Tapi bukan wujudnya zat tunggal. Wujudullah itu wujudnya alam nasut itu. Terus kalau ikan di dalam kolam, kemudian ikan diliputi air. Nah, airnya itu kira-kira apa, Pak Nur? Lah, airnya itu sebenarnya kan wujudnya dari Nur Muhammad. Nah, kita buka saja sekarang ya. Itu wujudnya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu jadi bentuknya air. Tapi yang meliputi air sekarang yang jatullah itu. Itu yang meliputi air, bukan airnya. Iya. Yang meliputi air. Ya. Kayak orang dikir napas. Bukan dikir napas itu bukan yang dirasakan bukan napasnya dapat oksigen, dapat enggak. Yang meliputi oksigen itu yang meliputi oksigen itu nggak bisa kita lihat itu. Saya kira itu. Makanya ikan itu kalau di lautan juga nggak asin toh. Itu sudah tanda itu. Ikan di lautan kalau kita makan ya nggak ikut asin dagingnya, sudah diliputi sudah telur semua sebenarnya, bukan airnya sebenarnya yang meliputi air. Itu kan ikan, Pak Nur. Nah. Itu kan ikan, air kan. Nah, kalau manusia yang meliputi itu nggak bisa diwujudkan, nggak bisa diwujudkan ya, Pak Nur ya, yang meliputi itu ya. Manusia itu diliputi cahaya suwung, Mas. Oke. Itu yang meliputi yang nggak bisa. Iya. Siap. Jadi ini sangat luar biasa. Makanya banyak yang menanyakan Pak Nur ya, karena menjelaskannya tidak ribet-ribet, Iya. ya,
tidak bertele-tele. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, silakan teman-teman tulis saja di kolom komentar. Insya Allah nanti ada kru kami yang mendata pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang kemudian nanti akan kita sampaikan kepada Pak Nur jika ada kesempatan untuk sinau bareng ya Pak ya. Sinau bareng. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.